Pemerintah resmi cabut 4 IUP di Raja Ampat. Jelang kepulangan jamaah haji ke tanah air, pedagang oleh-oleh mulai diserbu pembeli. Emak-emak dan remaja putri ikut ngadu beduk di Festival Ngadu Beduk 2025 Pandeglang. Halo, selamat malam pemirsa Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, pemerintah resmi mencabut izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Langkah ini diambil untuk melindungi kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan potensi pariwisata dunia. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan milik 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini diambil setelah melalui pertimbangan lingkungan dan teknis, termasuk hasil verifikasi di lapangan serta masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kawasan Raja Ampat memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi dan perlu dilindungi. Wilayah ini juga menyimpan keragaman hayati laut yang luar biasa, sehingga tidak dapat dikompromikan dengan kegiatan pertambangan yang beresiko merusak ekologi. Izin tambang yang dicabut tersebut sebelumnya diberikan saat Raja Ampat belum ditetapkan sebagai kawasan geopark. Namun dengan status barunya, pemerintah menilai Raja Ampat lebih strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan dukungan lingkungan yang lestari dan terjaga. Adapun 4 perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurhab. Sementara itu, sejumlah IUP lain masih dalam proses kajian dan akan diawasi ketat, terutama terkait implementasi AMDAL, reklamasi, dan pengelolaan kawasan pasca tambang. Pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengunjungi Pulau Gak di Raja Ampat, lokasi tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan ini akan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil menegaskan keputusan final baru akan diambil setelah peninjauan dan kajian teknis selesai. Kunjungan kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Pulau Gak Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan publik. Sebelum bertolak ke lokasi tambang, Bahlil sempat disambut unjuk rasa damai para aktivis lingkungan di Kota Sorong yang meminta agar aktivitas tambang nikel di kawasan konservasi tersebut dihentikan total. Dengan menggunakan helikopter, rombongan Menteri SDM didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tiba di lokasi tambang nikel PT Gak Nikel, anak perusahaan Antam. Mereka disambut ratusan warga dan pekerja tambang yang menolak penutupan tambang. Massa membentangkan spanduk bertuliskan "Laut Kami Bersih, berita Pulau Gak hancur itu hoax". Usai berdialog dengan warga, rombongan langsung meninjau area tambang yang telah selesai dieksploitasi dan akan memasuki tahap reklamasi dan reboisasi. Peninjauan ini dilakukan menyusul sorotan dari organisasi internasional Greenpeace yang menuding tambang merusak ekosistem Laut Raja Ampat. Saudara-saudara kita, apa benar nggak sih berita-berita itu? Kita ngecek langsung dan teman-teman kan sudah di sini bisa melihat langsung mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki.
Hal senada disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Ia memastikan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta menegaskan bahwa kondisi alam dan laut Raja Ampat hingga kini masih terjaga. Dari pantauan kita tadi aman lah, jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka juga memiliki kewajiban mereka, ada reklamasi, ada penghijauan, jadi semua masih bagus lah. Perhatian serius pemerintah terhadap aktivitas tambang nikel yang dinilai beresiko terhadap lingkungan terus berlanjut. Kementerian ESDM dan KLHK sebelumnya telah menghentikan sementara 4 perusahaan tambang untuk dilakukan evaluasi total. Dari Raja Ampat Papua, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Pemirsa, sebagai tuan rumah International Conference of Infrastructure yang diadakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 11 dan 12 Juni 2025, Indonesia memimpin forum internasional yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara-negara, membahas arah baru pembangunan infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Konferensi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan arah dan capaian pembangunan infrastruktur nasional di hadapan dunia. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rahmat Kaimuddin mengatakan bahwa ICI 2025 dirancang untuk memperkuat sinergi antar lintas sektor dalam mendorong pembangunan infrastruktur nasional. Ia juga menambahkan 5 pilar strategis ICI 2025. Konferensi ini akan mengangkat 5 tema utama yang mencerminkan fokus strategis pemerintah. Topik-topiknya, harapan kita kuncinya ini adalah kegiatan untuk infrastruktur, bagaimana Indonesia bisa mengajak semua stakeholders untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain sesi pleno dan diskusi tematik, ICI 2025 juga akan menghadirkan pameran proyek strategis, forum bisnis matching, serta pertemuan bilateral guna mempercepat realisasi berbagai proyek unggulan. Staf khusus bidang komunikasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Hersaki Mahendra Putra menambahkan bahwa kegiatan ini bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjadikan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan. Tentunya ini akan menjadi momentum yang akan sangat baik ya, karena teman-teman semua baik dari dalam dan maupun luar negeri tahu nih akan seperti apa arah pembangunan infrastruktur kita di bidang masing-masing. Motivator Indonesia Mary Riana yang ikut terlibat dalam kegiatan ini juga menambahkan tujuan acara ini adalah membangun kolaborasi yang strategis antara pemerintah, pihak swasta, maupun bank untuk terwujudnya dan terrealisasikannya pembangunan infrastruktur yang semakin maju ke depannya. Dan tujuannya cuma salah satunya dari berbagai macam tujuan yang dibutuhkan adalah untuk bisa membangun strategi yang kolaborasi yang strategis antara pemerintah, antara pihak swasta, antara pihak pembantu keuangan yang bisa memberikan keuangan, dan tentunya mitra pembangunan. Dari Jakarta, Shana Serus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung lokasi kebakaran dan posko pengungsian di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin malam 9 Juni 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan dampak bencana berjalan cepat, menyeluruh, dan tepat sasaran. Kebakaran yang terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 menghanguskan ratusan rumah di permukaan padat penduduk, memaksa sekitar 1.900 warga mengungsi ke tenda-tenda darurat meski tidak ada korban jiwa, kerugian material cukup besar, dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Wapres meninjau area terdampak dan fasilitas pengungsian, memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Pemerintah menekankan pentingnya distribusi bantuan secara merata, penyediaan makanan bergizi, layanan kesehatan, serta fasilitas sanitasi yang memadai di lokasi pengungsian.
Dalam arahannya, Wapres juga meminta pemetaan menyeluruh terhadap zona terdampak dan peningkatan koordinasi lintas sektor, penanganan logistik, akses air bersih, serta kebersihan lingkungan menjadi prioritas dalam masa tanggap darurat ini. Tak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, pemerintah juga mulai menyusun strategi pencegahan jangka panjang, mencakup penguatan sistem pemadam kebakaran di kawasan padat penduduk, pembangunan hidran publik, posko siaga di tingkat RT, RW, serta penataan ulang kawasan rawan kebakaran. Warga terdampak saat ini telah menerima bantuan dari pemerintah pusat dan daerah berupa tenda, MCK portable, air bersih, makanan, serta kebutuhan dasar lainnya. Dalam kunjungannya, Wapres turut membawa bantuan logistik tambahan untuk pengungsi. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, penyelidikan Kejaksaan Agung terkait pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun pada tahun 2020 di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di era Menteri Nadiem Makarim membuat dirinya angkat bicara. Menurut Nadiem, dirinya menyatakan akan bersikap secara terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berlangsung, meskipun dirinya memastikan jika proyek tersebut sudah sesuai aturan tender. Di tengah berlangsungnya pengusutan dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah berupa 1,1 juta unit laptop Chromebook dengan nilai proyek 9,9 triliun di tahun 2020 oleh penyidik Kejaksaan Agung, di mana Menteri saat yang itu melakukan proyek tersebut, Nadiem Makarim, muncul untuk memberikan pernyataan terkait kasus ini pada Selasa pagi. Menurut Nadiem yang didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, membantah jika melakukan perbuatan melawan hukum berupa dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Meski dirinya menyatakan akan bersikap secara terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berlangsung. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Sementara itu, berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, jika 97% laptop yang disalurkan terpakai secara optimal. Apalagi, berdasarkan uji coba laptop tersebut sangat berguna untuk pembelajaran jarak jauh akibat dampak COVID-19. Kan penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Ya, jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Ya. Jadi 3 status itu inisialnya apa? Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jelang kepulangan jamaah haji ke tanah air, pedagang oleh-oleh mulai diserbu pembeli. Informasinya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Jelang kepulangan jemaah haji Indonesia pada tanggal 12 Juni mendatang, pedagang oleh-oleh haji di Pasar Tanah Abang mulai ramai pembeli. Pedagang memprediksi haji tahun ini akan alami peningkatan pembeli hingga 20%. Jelang kepulangan jemaah haji ke tanah air, keluarga para jemaah haji sudah ramai mendatangi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin siang. Banyak dari keluarga para jemaah haji yang ingin menyiapkan oleh-oleh haji untuk keluarganya. Salah satu pembeli oleh-oleh haji yakni Melisa mengaku sengaja menyiapkan oleh-oleh haji untuk suaminya sejak jauh-jauh hari agar terhindar dari naiknya harga oleh-oleh. Menurutnya, alasannya menyiapkan oleh-oleh di Indonesia karena keterbatasan bagasi dan harga jauh lebih murah. Aneka jenis kurma, kacang, biasa ya kacang, aneka kacang juga. Terus air zam-zam gitu, kismis, sama coklat, sama ya sedikit parfum lah. Berarti ini kebutuhannya Bu untuk oleh-oleh haji atau gimana Bu? Ya, untuk oleh-oleh haji.
Sementara itu, Tony, pedagang oleh-oleh haji, mengaku saat ini memang para keluarga dari jemaah haji sudah banyak berburu oleh-oleh mulai saat ini. Tony memprediksi penjualan tahun ini mengalami peningkatan hingga 20% karena sepekan menjelang ketibaan kloter pertama saja sudah banyak yang memesan oleh-olehnya. Toko pun menyediakan banyak oleh-oleh seperti kurma, air zam-zam, hingga kacang Arab dan sajadah. Selain itu, dirinya juga menyediakan oleh-oleh yang sudah berbentuk paketan dengan 5 jenis item di dalamnya seperti kurma, kacang Arab, coklat, air zam-zam, dan yang lainnya. Harga satu paket oleh-oleh haji pun dibanderol mulai dari Rp18.000 per paket. Ya, Kira-kira berapa persen, Bang? bisa di 10 atau 20% ya 10 atau peningkatannya. 20% Iya. dibanding tahun kemarin. Iya. Nah, untuk tahun ini apa aja, Bang, kira-kira yang paling sering diburu oleh para keluarga yang menyiapkan oleh-oleh haji untuk keluarganya? Standar aja ya, paling kurma, kacang Arab kayak gitu. Jadi kayak mereka ngurangin bagasi juga. Kalau terus yang jam-jam kayak gitu. Tapi yang kalau kita tuh biasanya kalau hajian tuh kebanyakan sajadah. Sajadah gitu. Diketahui jemaah haji kloter pertama asal Tulung Agung akan tiba di tanah air pada 12 Juni mendatang. Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, tim pemberantasan BNN Provinsi Bali bersama BNN Kabuleleng mengamankan 2 pemuda pengangguran berinisial M 24 tahun dan L 23 tahun lantaran nekat bertransaksi paket kiriman ganja seberat lebih dari 1,9 kg di tengah pasar tradisional Desa Sangsit Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Beruntung rencana transaksi tersebut terendus aparat, hingga akhirnya 2 pemuda asal kota Singaraja dan kota Semarang itu akhirnya diringkus tim pemberantasan BNN Provinsi Bali bersama BNNK Buleleng. Inilah cuplikan video amatir dari kamera pengawas yang viral di media sosial. Pada video tersebut merekam detik-detik penangkapan 2 orang pria berinisial M 24 tahun dan R 23 tahun yang nekat bertransaksi paket kiriman ganja seberat lebih dari 1,9 kg di tengah pasar tradisional Desa Sangsit Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Kedua pria tersebut awalnya tidak menyadari jika transaksi tersebut telah terendus aparat. BNN Provinsi Bali sudah lebih dulu menerima informasi dari BNNP Sumatera Utara jika ada paket kiriman yang diduga narkotika jenis ganja akan dikirim ke daerah Kabupaten Buleleng. Tim pemberantasan BNN Provinsi Bali bersama BNNK Buleleng selanjutnya bergerak melakukan kontrol delivery terhadap paket tersebut. Dari hasil penyelidikan diketahui seseorang inisial M disuruh temannya berinisial R untuk mengambil paket tersebut, kemudian melakukan serah terima di pasar tradisional Desa Sangsit. Saat sedang melakukan transaksi di perempatan pasar Desa Sangsit itulah aparat mengamankan M dan R. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan diketahui paket tersebut berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 1.923,11 gram. Seseorang laki-laki yakni RM. Tugas kemudian segera mendatangi dan mengamankan MI dan RM yang saat itu sedang memegang paket kiriman tersebut. Setelah dilakukan interogasi, MI mengaku bahwa dirinya mengetahui paket kiriman tersebut berisi narkotika jenis ganja, dan RM meminta agar MI mengirimkan paket kiriman dengan dijanjikan imbalan berupa uang. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, lantaran tempat penangkaran Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Surabaya belum siap, buaya muara dengan panjang 2 meter serta diameter 30 cm gagal dievakuasi dari rumah seorang warga di kawasan Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur, Senin sore. Buaya tersebut sengaja diserahkan oleh pemiliknya ke pihak dinas terkait lantaran sudah tak mampu lagi memberi makan buaya peliharaannya yang makin lama bertambah besar. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya langsung bergegas mendatangi rumah milik Zainuddin yang berlokasi di kawasan Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur, Senin sore. Zainuddin sengaja menelpon call center 112 yang merupakan layanan kedaruratan milik pemerintah Kota Surabaya untuk meminta bantuan evakuasi buaya muara
dengan panjang 2 meter serta diameter 30 cm yang dipeliharanya sejak 7 tahun lalu. Kualan juga mas, apa itu semakin besar ya semakin bahaya mungkin ya. Umurnya berapa buayanya ini Pak? Antara kita ya agak lupa ya, antara 6 sampai 6-7 tahun lah mungkin. Itu berapa panjangnya Pak? Antara 1,5 kira-kira. 1,5 Pak ya? Nggak 2 meter kira-kira. Sementara itu, Danru 3 Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya Hanggar Fradianto menegaskan evakuasi buaya muara sepanjang 2 meter ini terpaksa ditunda besok Selasa lantaran kandang penangkaran yang ada di kantor BKSDA Surabaya belum siap. Sementara proses evakuasi belum diketahui pasti detail waktunya. Sembari menunggu informasi lebih lanjut dari pihak BKSDA Surabaya. BKSDA karena nanti penangkaran akan dibawa di sana di BKSDA. Untuk ukuran kandang yang ada di sini itu panjangnya kurang lebih 2 meter dan kedalamannya kurang lebih 30 cm. Demi keamanan petugas yang melakukan proses evakuasi. Setelah evakuasi nanti, rencananya buaya muara tersebut akan diserah terimakan ke pihak BKSDK Surabaya untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Karuna Wardana, Berita Nasional TV melaporkan. Sementara itu, sekelompok pengendara motor terlibat keributan dengan seorang pengemudi mobil di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana salah seorang diantaranya diduga membawa senjata api. Pemicu perkelahian diduga karena kedua kendaraan bersenggolan setelah sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Ada tontonan seru nih. Keributan antara sejumlah orang terjadi di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi. Tak hanya saling adu mulut, sejumlah orang yang bertikai juga nyaris terlibat baku hantam. Beruntung beberapa warga dan petugas keamanan setempat berhasil melerai keributan. Keributan diduga melibatkan sekelompok pengendara motor dengan seseorang pengendara mobil. Dalam video yang beredar di media sosial, salah seorang diantaranya dikatakan terlihat membawa senjata api jenis pistol. Saksi mata menuturkan sebelum keributan sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pengendara mobil dengan sejumlah motor. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah sepeda motor menabrak mobil tersebut di lokasi keributan. Kejadiannya dia kejar-kejaran Pak di luar, sudah kejar-kejaran sampai di tempat lokasi ya kan? Itu mobil berhenti, nah si pemotor ini langsung nabrak gitu. Mencegah keributan kembali terjadi, warga sekitar meminta agar para pengendara yang bertikai agar membubarkan diri. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, seakan tak mau kalah dengan kaum pria, emak-emak dan remaja di Pandeglang, Banten turut meriahkan festival Ngebrak Ngadu Beduk tahun 2025 yang digelar di alun-alun Pandeglang. Beginilah suasana kemeriahan festival Ngadu Beduk di alun-alun Pandeglang, Banten. Sejumlah mama dan remaja terlihat antusias menabuh beduk dengan penuh semangat. Tak kalah dari para bapak-bapak, suara beduk yang menggema dengan lantunan ritme tradisional terdengar merdu terlebih saat dipadukan dengan tarian gemulai para peserta. Ngadu beduk merupakan tradisi kesenian khas masyarakat Pandeglang yang telah turun-temurun dan biasa digelar antar kampung menjelang atau setelah Lebaran. Festival tahun ini digelar dengan lebih meriah. Para peserta dari berbagai kampung menyiapkan panggung yang dihiasi berbagai ornamen dan warna-warni kreatif yang menarik perhatian pengunjung. Meskipun disebut ngadu beduk, tidak ada beduk yang saling diadu. Yang dipertandingkan adalah kreasi lagu-lagu tradisional dengan iringan tabuhan beduk secara artistik dan kompak. Seneng gak sih begitu? Seneng banget pastinya karena bisa tampil di depan semua orang. Ya, ini kan udah 3 tahun ya.
Festival Ngadu Beduk tahun 2025 dikabarkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 7 hingga 9 Juni dan diikuti oleh 20 peserta dari 20 kampung di wilayah Kabupaten Pandeglang. Lewat kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat melestarikan budaya lokal sekaligus menghadirkan hiburan rakyat yang edukatif dan penuh makna. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.